relawan Ganjar yang mendorong-dorong Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mendorong-dorong Mbak Puan diperiksa KPK. Menurut saya ini bagian yang dari banyak kelompok yang ada di media sosial yang mengatasnamakan relawan itu juga saling berbagi informasi seperti ya relawan abal-abal. Saya hanya mengingatkan saja, yang pertama tentu Pak Jokowi bukan tipe yang itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, telah kita dengarkan pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan saya sebagai anak bangsa 1.000.000% setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo. Karena menurut saya memang beberapa relawan yang seolah-olah mendukung Ganjar ini memang ada indikasi tidak berpikir panjang, mengeluarkan statement-statement yang berpotensi atau berdampak mengadu domba para tokoh. Nah, relawan yang benar-benar murni mendukung Ganjar Pranowo, tolonglah bersikap arif dan bijaksana serta matang cara bertindak, apalagi dalam membangun narasi. Jangan menyulitkan posisi orang yang kita dukung, dalam hal ini Ganjar Pranowo. Jangan membuat sulit posisinya dia. Masalah Puan mau diperiksa KPK, itu bukan ranah dari relawan pendukung Ganjar yang menyodor-nyodorkan itu. Kita menghadapi politikus sekaliber Megawati Soekarno Putri. Politikus yang sangat matang dalam perpolitikan di Indonesia. Politikus yang sudah memakan asam garam merah hitamnya perpolitikan di Indonesia. Itu hanya Megawati yang mengalami itu. Pernah terzolimi zaman Orde Baru, pernah berjaya, pernah menjadi oposisi, dan sekarang menjadi the ruling party. Jadi Megawati pasti mempunyai kearifan untuk menentukan langkah ke depan bagi Indonesia dan partainya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang benar-benar tulus mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, itu 100% hak sepenuhnya siapapun dia warga Indonesia. Karena kita mendukung orang yang tepat, itu menurut saya. Tapi harus hati-hati. Jangan membuat posisi Pak Ganjar yang sekarang menjadi gubernur dan juga kader senior dari PDIP menjadi sulit. Karena saya mengerti masalah suksesi di Partai Demokrasi Indonesia, meskipun secara materi saya setuju bahwa PDIP ke depan harus membuang image citra sebagai partai oligarki, saya setuju. PDIP harus menjadi partai yang modern. Karena menurut saya PDIP ini adalah partai nasionalis, salah satu partai besar yang bisa kita harapkan untuk menjaga keindonesiaan kita. Menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 1945, menjaga NKRI. Ini adalah PDIP. Jadi kita mempunyai keinginan yang sama. Ke depan PDIP harus menjadi partai modern yang long lasting, yang bertahan lama di bumi Indonesia. Masalah suksesinya saya yakin ada kearifan dari Ibu Megawati atau siapapun, meskipun saya juga sangat sependapat kalau misalkan seorang Jokowi yang tahun 2024 sudah tidak bisa mencalonkan diri dari presiden dan sudah menjadi tokoh bangsa, kemudian kalaupun Bu Megawati berkehendak, kemudian kader-kader PDIP yang lain dan DPD pemegang suara
dari PDIP ini berkehendak lalu memilih Pak Jokowi, sebetulnya ini juga kabar yang baik, angin segar buat PDIP dan bangsa ini. Tapi jangan didesak-desak. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Cara terlalu kasar itu bisa berpotensi mengadu domba posisi seorang Ganjar yang sekarang menjadi kader senior PDIP dan gubernur yang masih aktif di bawah Pak Jokowi itu menjadi sulit bergerak, akan menjadi spotlight. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah sempat diberikan teguran lisan oleh DPP PDIP. Padahal menurut saya apa yang disampaikan Pak Ganjar ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, sangat normatif. Karena pada saat saya melihat videonya, memang saya bersedia jadi presiden kalau partai menghendaki. Ini pernyataan yang normatif sebetulnya. Tapi menurut beberapa elit di PDIP, pengurus DPP PDIP, ini bisa menjadi multitafsir. Oke, fine, jangan diperpanjang. Itu adalah hak internal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Toh kenyataannya seorang Ganjar Pranowo juga tidak melawan, patuh, dipanggil tunduk, menerima teguran juga takzim. Jadi siapapun dia, jangan memanas-manaskan situasi. Saya percaya seorang Megawati akan memilih yang terbaik dan berpihak kepada rakyat. Keyakinan saya masih punya prasangka baik kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa beliau ini orang politikus besar, negarawan. Jadi mana mungkin memilih orang siapapun dia yang elektabilitasnya rendah. Pasti memilih yang lebih tinggi. Saya punya keyakinan, meskipun saya bukan orang PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri masih punya keinginan baik supaya PDIP menjadi pemenang pemilu. Tidak ingin mengorbankan partai ini dan negara ini hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Itu keyakinan saya. Tapi ini masih ranah dari PDIP, biarkan saja para relawan jangan manas-manasin, jangan membuat sulit posisi seorang Ganjar Pranowo. Jadi kalau mutiara itu ditaruh di mana saja, di comberan, di tanah berlumpur, tetap akan berkilau warnanya. Jadi biarkan saja, kita tahu siapa yang kita dukung, siapa tahu yang terbaik, tapi apapun terjadi kita harus menghormati mekanisme perundangan yang ada di Indonesia bahwa pencalonan calon presiden maupun wakil presiden itu adalah hak dari partai yang ada di parlemen sekarang. Jadi itu keniscayaan yang harus kita terima. Tapi mari kita bangun optimisme, kita bangun prasangka baik bahwa PDIP pasti akan mencalonkan kader terbaik yang mendapatkan simpati publik besar di Indonesia. Kita harus menepis semua keraguan seolah-olah Ibu Megawati akan mengabaikan itu. Jangan. Kita harus berprasangka baik. Kita harus mempunyai positive thinking bahwa Megawati Soekarno Putri pasti akan mempunyai visi yang besar untuk menyelamatkan negara ini, untuk menyelamatkan partainya menjadi partai yang bertahan lama di Indonesia, karena PDIP mempunyai keinginan juga kemenangan sebagai partai pemenang pemilu itu juga harus dipertahankan. Salah satunya adalah caranya adalah mencalonkan calon presiden yang mempunyai dukungan publik yang tinggi. Itu keyakinan saya. Jadi teman-teman dari relawan Ganjar Pranowo, saran saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo. Berikan keteduhan, suasana yang kondusif sehingga tidak memancing dilema, tidak membuat posisinya Mas Ganjar jadi sulit gitu ya. Jadi ini
bukan yang terbaik. Toh pada kenyataannya nanti hanya partai yang bisa mencalonkan presiden. Meskipun demikian, saya juga minta pada partai jangan mentang-mentang juga. Mentang-mentang tiketnya hanya bisa dikeluarkan dari partai, lalu tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Karena mencalonkan itu satu hal, tapi bagaimana calon kita bisa dipilih oleh rakyat itu hal lain. Dan kita tetap membutuhkan dukungan rakyat. Kita berkaca pada kasus pemilu Pilpres tahun 2014-2019. Meskipun partai yang mencalonkan, mesin siapa yang bekerja agar waktu itu Pak Jokowi terpilih? Saya tetap punya keyakinan mesin rakyat, mesin relawan yang bekerja. Jadi selalu saya katakan, mari kita bangun sinergitas dan kolaborasi antara partai dengan relawan dan kelompok-kelompok yang lain. Agar apa? Agar Indonesia ini tetap dikuasai oleh kelompok nasionalis yang bisa menyelamatkan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu keinginan saya. Mari kita bergandeng tangan, kita membangun sinergi, kita membangun kolaborasi untuk menjaga Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.